kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan memulai renungan kita dengan tema The One and Only. Namun sebelum itu, saya perkenalkan, nama saya Abdi Sabda Wireda. Saya adalah kader GKI. Marilah kita sekarang mulai renungan kita. Marilah kita mulai di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas kehidupan yang Kau boleh percayakan kepada kami. Kami mengucapkan syukur atas segala pemeliharaan, atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai renungan kami pada saat ini. Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberkati, sehingga firman-Mu boleh hidup dalam hati kami, sehingga tidak hanya terdengar oleh kuping kami, namun kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah The One and Only. The One and Only ini yang berdasarkan Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 1 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Namun sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas turunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi aliran air. Yang satu akan berkata, aku milik Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang lain lagi menuliskan pada tangannya bagi Tuhan, dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru. Biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang menggambarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang ku kenal. Orang-orang yang membentuk patung semuanya sia-sia belaka, dan benda-benda kesayangan mereka itu tidak ada gunanya. Saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa, karena itu mereka akan dipermalukan. Siapakah yang membentuk suatu ilah dan menuang patung yang tidak ada gunanya? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu. Dengan alatnya tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat rancangan sebuah patung dengan penggores. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti keindahan sosok manusia, untuk ditempatkan dalam kuil. Ia menebang pohon-pohon aras atau membeli pohon saru atau pohon tarbantin.
yang dibiarkannya tumbuh besar di antara pohon-pohon hutan, atau ia menanam pohon pinus dan hujannya membuatnya besar. Kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang mengambilnya untuk berdiam atau menyalakan untuk membakar roti. Namun ia juga membuatnya menjadi ilah dan sujud menyembahnya. Ia mengerjakannya menjadi patung dan sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api dan di atasnya ia memanggang daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan dirinya sambil berkata, "Ah, hangat rasanya, kulihat nyala api." Sisa kayu itu dibuatnya menjadi ilah, menjadi berhalanya. Ia sujud menyembahnya dan berdoa kepadanya. Ia berkata, "Tolonglah aku sebab engkaulah ilahku." Mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Demikian juga hatinya sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga kubakar roti. Kupanggang dagingnya lalu kumakan. Bagaimana mungkin sisanya kubuat menjadi berhala yang menjijikan? Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu kering?" Orang yang menyibukkan diri dengan abu belaka ditipu oleh hatinya yang tersesat. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya atau mengatakan, "Bukankah yang di tangan kananku ini dusta belaka?" Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku. Hai Israel, kau tidak dapat kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bersorak-soraklah, hai rahim bumi. Bersoraklah dengan gembira, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan memperlihatkan keagungannya di Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal palsu, yang memainkan tukang-tukang tenun, yang membuat orang-orang bijaksana gagal dan mengembalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hambaku dan melaksanakan rencana yang diberitakan utusan-utusanku. Akulah yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia dihuni, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada lautan yang dalam, jadilah kering. Aku akan mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan ia genapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang menjadi fokus ayat kita pada hari ini adalah Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Teens, pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat dengan iklan minuman kopi yang mengatakan, "Nadine, kopi buatanmu numero uno." Numero uno berarti nomor satu. Nomor satu juga bisa berarti pilihan pertama, terutama. Berarti pilihan tersebut adalah yang terbaik dari antara yang lain.
tidak boleh diduakan. Hukum pertama dari 10 hukum Taurat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum ini hendak menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya dan Allah-Allah lain tidak lebih berkuasa dibandingkannya. Nabi Yesaya mengingatkan kembali kepada umat Israel agar jangan serong hatinya dan menyembah Allah lain. Dikatakan orang-orang Israel membentuk patung, semuanya sia-sia belaka, dan benda-benda kesayangan mereka itu tidak ada gunanya. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Menyembah patung adalah sebuah kesia-siaan karena hal itu tidak dapat menyelamatkan bangsa Israel. Kewajiban umat Israel di masa pembuangan adalah tetap menyembah Tuhan yang akan menebus mereka. Tiada Allah lain di hadapan Tuhan. Allah-Allah lain hanya buatan manusia. James, Tuhan tidak ingin diduakan. Ia harus menjadi nomor uno atau nomor 1 dalam kehidupan setiap kita. Tuhanlah yang harus menjadi yang terutama. Tuhan tidak menginginkan kamu lebih asik dengan hobi-hobimu atau dengan games yang membuat kamu tidak pernah berdoa dan bersaat teduh. Pada saat kamu mendoakan Tuhan, maka Tuhan akan bersedih dan kecewa, layaknya Tuhan kepada bangsa Israel tadi. Pada saat kamu mendoakan Tuhan, maka Tuhan akan bersedih dan juga kecewa. Kamu harus mengingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia melalui Yesus Kristus rela turun ke dunia untuk mati dan menebus kita. Oleh karena itu, kamu harus menjadikan Tuhan sebagai nomor 1 dalam hidupmu. Kehidupan kamu hanya bersumber dari Tuhan saja. Jadikanlah Tuhan sebagai yang utama, bukan yang lain. Sungguh sangat indah renungan kita pada hari ini. Marilah kita tutup di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Bagaimana kami belajar banyak tentang pergumulan yang dilalui oleh bangsa Israel dan juga perintah yang suci yang datang dari-Mu, bahwa setiap kami harus mengutamakan Engkau. Setiap kami memang memiliki kepentingan dan juga distraksi yang membuat kami jauh dari-Mu. Namun kiranya Tuhan, kami mau belajar untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menyenangkan-Mu, bukan menyenangkan kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk boleh kami berpegang teguh dalam iman kami di dalam-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Tuhan memberkati dan menyertai. Sampai jumpa.